Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helva Rahmadiana, Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 15, Kelompok 2, PPSDM Regional Bandung. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menganalisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Nah, sebelum kita menganalisis isu efektivitas kinerja individu, kita harus melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, didapatkanlah 3 masalah utama yang terjadi di rumah sakit saya, yaitu RSUD Teluk Kuantan. Saya bertugas sebagai tenaga kefarmasian. Nah, untuk masalah yang pertama, yaitu sering terjadinya menumpuknya obat dan cairan infus di ruang rawatan. Nah, untuk masalah yang kedua, resep di poli rawat inap sering lambat masuk. Nah, untuk masalah yang ketiga, kegiatan konseling belum optimal. Kemudian dari ketiga masalah ini, kita melakukan analisis isu dengan metode USG. Jadi, USG ini sendiri akan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk U yaitu urgency. Jadi, seberapa mendesaknya suatu masalah ini, itu dikategorikan urgency. Nah, jadi apakah masalah ini sesuatu hal yang sangat mendesak atau bagaimana? Nah, untuk S yaitu seriousness. Jadi apakah masalah ini serius? Adalah sesuatu masalah yang serius atau bagaimana? Nah, kemudian untuk G yaitu growth atau perkembangannya. Kemudian kita nilai berdasarkan skala. Di sini ada skala 1 sampai 5. Untuk skala 5 yaitu sangat besar. Nah, maksudnya adalah apakah suatu masalah ini mendesaknya ini sangat besar atau sedang atau kecil atau bagaimana begitu. Nah, untuk masalah ini apakah tingkat keseriusannya ini sangat besar atau hanya kecil begitu. Nah, kita lihat untuk skala 5 yaitu sangat besar, skala 4 yaitu besar, skala 3 sedang, skala 2 kecil, skala 1 sangat kecil. Nah, di sini kita masukkan ke dalam metode USG ini. Untuk masalah yang pertama, menumpuknya obat dan cairan infus di ruang rawatan. Nah, untuk U-nya mendapatkan poinnya yang sangat besar, untuk seriousness-nya mendapatkan poin yang besar, untuk growth-nya mendapatkan poin yang besar. Sehingga total skalanya mendapatkan poin sebesar 13. Kemudian untuk masalah yang kedua, resep di poli rawat inap sering lambat masuk. Nah, untuk urgensinya itu sendiri yaitu besar, untuk seriousness-nya besar, untuk growth-nya sedang, sehingga didapatlah total skor 11. Untuk masalah yang ketiga, yaitu kegiatan konseling yang belum optimal. Nah, untuk urgensinya besar, untuk seriousness-nya sedang, untuk growth-nya sedang, sehingga didapatlah total skor 10. Nah, dari ketiga masalah ini, kita lihat manakah yang memiliki skor atau tingkat isu yang terbesar. Nah, didapatlah isu yang terbesar mendapatkan poin adalah sebesar 13, yaitu masalahnya menumpuknya obat dan cairan infus di ruang rawatan. Selanjutnya, kita analisis menggunakan metode Fishbone. Nah, inilah masalah yang tadi sudah kita analisis dengan USG, yaitu menumpuknya obat dan cairan infus di ruang rawatan. Kita lihat metodenya, manusianya, material, ada lingkungan, ada pengukuran, dan ada mesin. Untuk metodenya yaitu memperbaiki alur proses penyerahan dan pereturan. Nah, untuk manusianya yaitu kurangnya petugas farmasi yang peduli terhadap obat dan cairan infus yang menumpuk. Kemudian, tidak bisa membuat pelaporan atau data, karena biasanya untuk pelaporan peraturan ini menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit, di mana SIM RS itu sangat penting, harus ada di rumah sakit. Kemudian untuk materialnya, SOP yang tidak lengkap. Nah, untuk lingkungannya, obat dan cairan infus yang tidak terkontrol expired date-nya.
Untuk pengukurannya yaitu pencatatan manual. Untuk mesinnya yaitu tidak tersedianya SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Seharusnya rumah sakit ini sudah ada SIM-RS-nya ya. Tapi di sini belum ada, sehingga akan mengalami sedikit kesulitan untuk pelaporan dan peraturan obatnya tersebut. Kemudian kita analisis menggunakan SWOT atau SWOT. Yang pertama kita lihat strength atau kekuatan. Di sini kekuatannya yaitu memiliki SIM-RS. Kemudian adanya SOP yang jelas mengenai keluar masuknya serta retur obat dan cairan infus di ruang rawatan. Kemudian adanya petugas farmasi yang selalu bertanggung jawab di tiap-tiap ruang rawat inap. Nah, untuk weakness-nya atau kelemahannya, SIM-RS yang cenderung mahal, kemudian kurang memahami isi dari SOP. Selanjutnya, retur obat dan cairan infus sebaiknya dilakukan secara rutin dengan laporan yang jelas. Nah, untuk opportunities-nya atau peluangnya yaitu mengikuti pelatihan cara penggunaan SIM-RS. Kemudian bisa dilakukan studi banding ke rumah sakit yang sudah baik alur proses pemberian dan peraturan obatnya. Nah, untuk threats atau ancamannya yaitu stoknya cenderung sering hilang. Kemudian obat dan cairan infus tidak terpantau expired date-nya dan kualitas produknya. Nah, kemudian harus adanya petugas farmasi yang memantau stok di tiap-tiap ruang rawatan. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan masalahnya, kemudian kita analisis isunya, kita mencari alternatif solusinya bagaimana. Nah, alternatif solusi dari isu atau masalah yaitu menumpuknya obat dan cairan infus di ruang rawatan, penyebabnya adalah tidak mempunyai SOP yang jelas mengenai alur proses keluar masuk dan peraturan obat di ruang rawatan. Nah, apa saja sih alternatif penyelesaiannya? Kemudian kita lihat juga bagaimana sih tahapan alternatifnya. Selanjutnya, apa hasil yang ingin diharapkan? Nah, siapa saja sih para pihak yang terkait? Untuk alternatif penyelesaian pertama, yaitu membuat SOP yang jelas. Kemudian tahapan alternatifnya mendiskusikan kepada pihak manajemen rumah sakit mengenai SOP yang jelas terhadap alur proses retur obat dan cairan infus di ruang rawatan. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu memiliki SOP yang jelas sehingga tidak terjadi penumpukan obat dan cairan infus di ruang rawatan. Nah, untuk para pihak yang terkait yaitu pegawai manajemen rumah sakit dan petugas perawat. Kemudian, alternatif penyelesaian yang kedua yaitu meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan obat. Nah, untuk tahapan alternatifnya, membagi tugas kepada tiap-tiap petugas farmasi untuk mengelola stok dan retur obat di ruang rawatan. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu obat dan cairan infus tidak lagi menumpuk karena petugas farmasi sudah memiliki tanggung jawab yang penuh. Untuk para pihak yang terkait yaitu petugas farmasi dan petugas perawat. Kemudian alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu menggunakan SIM-RS. Nah, untuk tahapan alternatifnya menerapkan SIM-RS agar semua pendataan, alur dan prosesnya tercatat dengan baik dan akurat di aplikasi. Kemudian untuk hasil yang diharapkan yaitu RSUD Teluk Kuantan diharapkan sudah memiliki SIM-RS. Nah, untuk para pihak yang terkait yaitu pegawai manajemen rumah sakit, kemudian direktur rumah sakit. Nah, sekian penjelasan analisis isu berdasarkan tupoksi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.